Oke, halo YouTube. Di video saya yang lalu, saya sudah sampaikan akan menyampaikan masukan baru. Ini adalah tentang kayak apa sih sebenarnya harga. Apalagi Anda yang mau mulai trading, belajar trading, udah mumet di awal, bisa jadi ini akan membantu bagi kalian. Ini di depan kalian ini, terlebih sebentar, ini adalah harga gold. Ini gold. Sekitar tanggal 17 saya sudah jelasin ini ya di video yang sebelum ini. Saya nggak mau terang-terangan ngasih sinyal, saya nggak mau kayak gitu. Takutnya kalian itu jadi manja nanti. Udah saya tandai dan di sini ternyata reverse. Bagi Anda yang belum nonton, silahkan nonton yang lalu, video saya yang lalu. Udah saya kasih nganu ini. Oke. Yang mana? Oke. Kita kembali ke sini. Gambar apa ini? Apa menurut Anda? Gambar apa ini? Ya sebenarnya ini hanya kertas diciprati tinta hitam, lalu dilipat itu tuh, lalu jadi bentuk kayak gini. Ini sebenarnya random. Buatnya random, tapi cuman ketika orang melihatnya akan ada pola-pola tertentu yang muncul. Seperti ada yang melihat kayak binatang berkaki 4, macan or something, dengan manjat pohon atau whatever lah. Tuh sama kan? Ada juga yang menganggap, oh ini kayak gunung pak yang atas itu, gitu. Ada yang kayak kupu-kupu. Well, berbeda, tergantung orangnya. Dan kalau Anda lihat realita itu murni. Realita itu murni. Dan kenapa kok kita bisa ngomong ini kupu-kupu, ini macan, ini gunung? Well, tergantung apa yang ada di pikiran kita. Jadi ini namanya tes Rorschach, whatever lah. Saya nggak bisa bahasanya. Kalau Anda tunjukkan gambar ini ke teman Anda, bla bla bla, mereka akan jawab bermacam-macam. Apapun jawabannya, itu sudut pandang. Jadi apa yang mereka lihat di gambar ini itu tidak mencerminkan apa gambar ini. Itu lebih mencerminkan apa yang ada di pikiran mereka. Jadi apapun yang kita lihat, pola-pola apapun yang kita lihat itu sebenarnya ada di pikiran kita. Jadi kefilter gitu. Realitanya itu sebenarnya random, kefilter sama otak dijadikan pola. Dari mana pola-pola itu bisa terjadi? Dari program data yang dimasukkan. Otak kita itu pinter pak. Otak kita itu pinter. Ketika kita belajar sesuatu, dan itu menancap di pikiran kita, di otak ini, yang terjadi adalah di masa depan, jika ada yang polanya seperti yang terekam di pikiran, dia langsung melabeli gitu.
ini apapun. Nanti kita akan lihat apa hubungannya di trading. Gini deh. Contoh. Anda gini deh. Di suatu perjalanan dulu Anda pernah dipukul sama orang bertato gitu. Kejadian itu nancep banget di pikiran kita. Nah, suatu ketika jika Anda ketemu pria bertato, sekalipun dia nggak jahat, sekalipun dia baik, kecenderungan kita akan menghakimi dia, oh orang itu jahat, padahal kan belum tentu. Nah seperti itu. Jadi pola-pola apa yang ada di pikiran kita, yang kita lihat, yang ada di pikiran kita, itu semuanya data masa lalu. Semua data masa lalu yang kita proyeksikan ke depan gitu. So jadi, nah nih data-data kupu-kupu, gunung, macan ini nancep di otak kita, sehingga kita memproyeksikan kenyataan yang sebenarnya random ini itu berdasarkan apa data yang ada di pikiran kita. Yes, itu apa yang ada Anda lihat di depan Anda nggak melihat itu. Yang Anda lihat itu sudah kefilter sama pikiran, sudah dilabel-labeli. Oh ini macan, ini bla 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 gitu. Dan ini tiap orang bisa beda-beda. So sebenarnya itu adalah keyakinan, program yang ada di pikiran kita. Basicnya itu. Jadi kefilter semua itu. Apa hubungannya dengan market? So apa sih hubungannya dengan market? Acak, mumet, minum muskadon, whatever. So jika Anda melihat ini acak, terutama sekali bagi Anda yang pertama kali trading, melihat ini acak ya kayak tadi, random banget. Karena belum ada program, belum ada data pembelajaran di pikiran kita. Bagi orang yang udah trading, ini langsung terpolakan. Nah, itulah kenapa banyak orang yang subjektif melihat market. Oh, ini apa? Oh, ini down itu. Jadi strategi itu bisa beda-beda. So, let's next. Nah, untuk melihat macan perlu mindset macan. Jadi ketika pola macan sudah terekam di otak. Ketika dia melihat pola seperti ini, dia akan langsung terfokus pada gambar yang kurang lebih kayak macan. Entah itu jungkir, balik, melumah, mengkurep, whatever. So ini macan. Mungkin ada yang menganggap kucing, bla bla bla, is tergantung mindset. So langsung mengkotakkan, melabeli ini macan, seret gitu, langsung nancep. Ada penulis dulu, saya lupa penulisnya, kurang lebih kayak gini. Jika anak kecil Anda ajari apa itu burung, dia tidak akan pernah melihat burung lagi. Karena yang dia lihat adalah konsepnya, pikirannya tentang burung. Jadi anak kecil itu murni, maksudnya kenapa? Karena data-datanya nggak terlalu banyak, murni. Kita sudah banyak yang menjejel di otak kita ini. Oh kalau gini ketakutan ini, kalau orang bla 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 itu. So tuh namanya mindset, filter. Oh ini macan itu. Nah di trading itu perlu waktu untuk menancapkan, untuk melihat pola dengan jelas. Kita perlu waktu untuk apa? Untuk menancapkan pola itu ke pikiran kita, ke bawah sadar kita, dengan berulang-ulang. Nah nih sama kayak ini, random. Pertama lihat kan kayak random, jepat sono, jepat sini, up down, banyak apa ini nggak jelas ini, ya kan? Nah, untuk melihat macan,
untuk melihat pola macan, Anda perlu menancapkan macan. Untuk melihat sebuah gunung, Anda perlu menancapkan mindset gunung. Untuk melihat kupu-kupu, Anda perlu belajar what is this kupu-kupu. So, kalau ditranslate di trading itu kayak gini. Nah, ini chart yang tadi ya. Contoh ini saya ngawur aja ya, tapi ini Anda akan tahu kenapa. Nah, contoh ini price action. Dia akan menerjemahkan market itu sesuai price action, rule price action, dan bisa profit. Nah, contoh ini pakai Bollinger Band. Orang dengan teknik Bollinger Band itu bisa profit juga dengan sudut pandang yang beda dengan price action. Nah, contoh ini tren. Orang yang trading dengan MA crossing, bouncing, whatever, itu juga bisa profit. Dan ini berpengaruh sekali dalam dunia trading. Performa Anda ngaruh banget. Dari dunia yang sangat random, chart gambar yang sangat random bisa diterjemahkan ke macam-macam dan bisa profit. So, kesalahan pemula yang pertama adalah gonta-ganti trading system, gonta-ganti teknik, padahal teknik yang satu belum nancep di otak, masih setengah nancep. Dia praktekin sekali dua kali gagal karena nancepnya belum bener, pindah lagi, nancepnya belum bener, pindah lagi, sumur belum tergali sempurna, baru separuh, belum ada airnya, sudah gali lubang lagi. Nah itu. Nah, lama-lama kalau hanya separuh nancep, polanya nggak jelas. Polanya nggak jelas lagi. Ini belajar macan baru ekornya Anda lompat ke gunung. Gunung kok ada ekornya. Loh, iya Pak. Anda belajar price action tapi sudah up ke MA. Contoh trading crossing MA. Ya nanti kalau Anda menggabungkan kedua analisa ini tanpa pemahaman yang cukup di keduanya, Anda bingung loh. Anda bisa bingung. Wah, di price action sell tapi di crossing MA buy. Itu kan kayak gunung ada ekornya. Jadi belajar gunung nggak tuntas, belajar macan masih separuh-separuh. Hanya kelihatan ekornya aja. Tuh. Ya. Bukannya itu. So, kita nggak perlu paham seluruh gambar ini, nggak perlu seluruh market, nggak perlu. Yang perlu Anda pahami itu teknik Anda. Kalau macan ya macan aja, kalau gunung aja gitu. Nah, kalau Anda pakai teknik gunung, tapi gunungnya belum kelihatan, ya nggak usah entry. Kalau Anda pakai strategi MA crossing, kalau belum crossing ya jangan entry. Semuanya hanya mengikuti rule kok. Hanya mengikuti rule. Oke. Nah ini. Mana ini? Ini. Untuk melihat macan, Anda perlu mindset macan. Tuh. Untuk melihat price action, Anda butuh price action. Anda butuh mindset price action. Caranya menanamkan itu, satu dengan pengulangan, kedua dengan berlatih. Tuh. Memang teorinya sederhana, hanya pengulangan, tapi prakteknya mencret. Tapi kalau itu akan menghasilkan, kenapa enggak? Kok gali sumur hanya separuh-separuh gitu kan? Nih, harga memang kelihatannya random, tapi sebenarnya kalau Anda belajar
nggak random-random amat sebenarnya. Ya, beberapa kali akan loss, ya beberapa kali akan profit. But at least paling tidak Anda punya pegangan. Anda harus pilih salah satu. Boleh dicampur mencampur teknik. Asal Anda pahami dulu semuanya, baru nyampur gitu. So, Anda pemula, Anda baru belajar teknik trading, fokus dulu sampai akar. Praktekan di demo, belajar. Baru kalau sudah merasa menghasilkan, ya tekuni itu aja. So, ini dia gonta-ganti teknik yang konyol itu. Ya terserah sih. Ya terserah, tapi cuman rata-rata orang yang profit loh ya. Itu tekniknya itu nggak gonta-ganti, nggak sering gonta-ganti, atau hampir nggak pernah. Kalaupun terlihat gonta-ganti, dia nggak gonta-ganti loh. Para master itu ketika terlihat gonta-ganti, dia sebenarnya nggak gonta-ganti, hanya improvement, hanya menambahkan unsur-unsur yang dianggapnya baik. Oke, paham? Nah, bagi Anda yang belum master, yang belum menghasilkan, improvementnya kalau belajar banyak teknik dengan alasan improvement itu lucu. Jadi tolong Anda fokus satu teknik saja, diasah. Baru setelah jadi master, ngadopsi teknik itu nggak apa-apa. Oke. Apalagi kalau Anda punya mentor, itu sangat membantu. Oke, itu aja. Yang pemula harus tahu ini ya. Oke, thank you.